santuy kali ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman sejawat ahli gizi dimanapun kita berada saat ini. Pada kesempatan kali ini, Persagi DPTC Kota Bandung mengadakan ngobrol santuy yang pertama kalinya lewat via Zoom. Nah, ternyata alhamdulillah antusias teman-teman meskipun tanpa SKP, tapi teman-teman mau gitu meluangkan waktunya untuk mendengarkan obrolan dari Persagi DPTC Kota Bandung kali ini. Jadi ini membuktikan bahwa ahli gizi itu tidak hanya sebagai para pejuang SKP juga, jadi sebagai para pejuang ilmu juga ya teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita para narasumber, yaitu pertama ada Bapak Ides Khairuman Taufik, beliau dietitian dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kemudian ada juga Pak Yuga, beliau sebagai ahli gizi dari Puskesmas Sukaraja dan juga sebagai penulis buku diet anti galau sama diet Islami. Mungkin nanti akan langsung dibahas diet anti galau itu isinya apa sih buku. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kepada narasumber pertama Bapak Ides Khairuman Taufik untuk menyampaikan diet Islam dalam pandangan ilmu gizi itu seperti apa sih? Mungkin kepada Bapak Ides kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ides. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, Pak Ides. Terima kasih, Kang Maman. Iya, Pak Ides, banyak yang bertanya nih Pak, apakah diet Islam itu sesuai dengan diet dalam ilmu gizi seperti itu? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Terima kasih. Ya, mungkin saya menyapa dulu bagi teman-teman yang lain, terutama guru saya itu ada di situ di bawah saya, Bapak Yuga. Dan teman-teman yang lainnya juga. Jadi pada dasarnya sih saya hanya salah satu referensi yang saya baca ya narasumbernya ada di sini. Ada juga yang saya peroleh dari dosen-dosen waktu saya kuliah. Baik ya, mungkin saya akan memaparkan dulu, ini saya lihat dulu bahwa kita berbicara di sini masalah makanan, di mana makanan ini mencapai derajat kesehatannya yang kita ketahui derajat kesehatan rohani, tetapi di Islam itu tidak lepas dari yang namanya derajat kesehatan rohani juga. Dimana kalau kesehatan secara jasmani kita tahu bahwa yang namanya makanan pokok ini merupakan zat tenaga, protein hewani dan lemak, dan ini sebagai zat pembangun. Dimana kalau dimana protein hewani di sini sebagai zat pembangun juga, dan sebagai sumber zat tenaga didapatkan dari lemak, dan vitamin mineral itu sebagai zat pengaturnya juga. Ini kalau kita lihat ini adalah kesehatan dari jasmani kita. Tetapi kita tidak lepas bahwa umat Islam itu memiliki dua sisi yang harus saling seimbang, seperti hadis gitu. Maaf, bukan hadis, setelah saya telusur kembali bahwa ini adalah perkataan dari sahabat yaitu Ali, bahwa sebaik-baiknya persoalan itu adalah yang sifatnya tengah-tengah. Jadi di sini menunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam ini pertama harus secara adil, di mana adil ini seimbang, di mana baik sehat jasmani ataupun rohani. Jadi mengapa kita harus memperhatikan dua aspek di sini? Mungkin saya tidak bisa membahas dari aspek jasmaninya, karena aspek jasmaninya itu boleh dibilang lengkap di buku yang warna hijau tersebut. Nah, nanti itu yang bahasannya adalah bahasannya yang sesi kedua. Nah, saya lebih memaparkan di sini adalah melihat dari sisi dari sehat jasmaninya, rohaninya, di mana pada Al-Quran surat Abasa
ayat 24 sampai 32 menerangkan bahwa hendaklah manusia ini memperhatikan makanan. Sesungguhnya kami benar-benar mencurahkan air dari langit, kemudian membelah bumi sebaik-baiknya. Maka dari setelah hujan tersebut turun, maka tumbuhlah biji-bijian seperti anggur, sayur mayur, zaitun. Dalam hal ini kalau kita terjemahkan adalah lemak gitu. Jadi lemak di sini, kata yang sebaik-baiknya tersebut, saya memiliki beberapa penalaran bahwa memang lemak yang paling baiknya itu adalah lemak nabati di sini. Dan pohon kurma, kebun yang lebat, buah-buahan dan rumput-rumputan. Nah, rumput-rumputan di sini merupakan bukan kita harus mengeksploitasi rumput untuk dimakan, tetapi sebagai bahan pangan untuk hewani kita. Nah, saya melihat di sini adalah biji-bijian, lalu anggur, sayur mayur, zaitun, dan pohon kurma. Nah, kalau kita seperti saya bahas sebelumnya bahwa di sini tidak ada yang namanya lemak yang berasal dari hewani. Jadi dari surat tersebut menyatakan bahwa dari segi lemak itu jelas lemak yang baiknya itu adalah lemak yang nabati yang memang memiliki kandungan lemak tidak jenuhnya tinggi. Dalam hal ini disebutkan adalah zaitun. Dan beberapa menyebutkannya lagi bahwa pada surat meninggalkan di belakang anak-anak yang lemah. Dan ini sebenarnya dasarnya kalau saya pakai dasarnya untuk gizi juga, bahwa jangan sampai keturunan kita, anak-anak kita itu memiliki kesejahteraan yang kurang, hanya misalnya kurangnya makanan. Nah, sedangkan pada aspek rohaninya, ini pada surat Al-An'am 95 dan Al-28 menyebutkan sebagai berikut. Ini yang surat Al-An'am 95-nya. Bahwa sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan, biji dan buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Jadi awalnya itu biji itu boleh dikatakan mati, tetapi ketika kita menyentuh tanah dan memeliharanya, maka tumbuhlah biji tersebut. Yang memiliki sifat demikian, artinya yang menumbuhkan biji yang mati menjadi hidup tersebut adalah sifat yang dari Allah tersebut. Sedangkan pada surat Al-Hajj 28 ini menyaksikan berbagai manfaat, di mana pada hari tersebut ditentukan rezeki yang telah Allah berikan. Jadi sebenarnya kita itu tidak usah takut, kita udah ada rezekinya, tinggal kita berikhtiar. Mungkin ini bahasanya pemaparan dari awal-awal tersebut. Nah, ini kita lewat saja, skip karena waktunya juga tinggal sedikit. Nah, di dalam Islam mungkin yang fondasi dasarnya itu adalah halal. Yang keduanya adalah thayyib, baik. Nah, jarang sekali ustadz atau bahkan kita itu lebih menyebutkan dasar Al-Quran yang gizi seimbang. Saya lebih terfokusnya adalah 100.000. Jadi ketiga permasalahan tersebut, yaitu halal, thayyib, dan 100.000, ini merupakan menciptakan makanan itu menjadi barokah. Di mana ketika makanan tersebut menjadi barokah, maka akan muncullah sehat rohani. Kita bahas yang pertama, kata halal. Kata halal tersebut memiliki dua makna. Dua makna, yaitu halal dari zatnya dan halal dari asal dan sebabnya. Kita tidak membahas masalah halal dari sebab musababnya, tapi lebih terfokus pada halal berdasarkan zatnya. Sebenarnya kalau saya zaman sekarang ini, kalau saya pribadi, bagaimana persepsi kita terhadap suatu bahan makanan atau terhadap sesuatu hal, apakah itu halal atau tidak, itu saya lebih percaya terhadap suatu aplikasi yang dikeluarkan oleh MUI yang namanya Halal MUI.
Jadi kita tinggal misalnya, terutama produk pangan pabrikan, kita masukkan di situ. Apakah di halal MUI tersebut ada, maka itu saya lebih tergolong percaya bahwa barang tersebut halal. Tetapi kalau di halal MUI itu tidak terdapat, saya lebih baik menghindar terhadap bahan makanan tersebut. Pada surat Al-Maidah ayat 3, kalau kita lebih hafalnya ayat 4 itu surat Al-Maidah yang terakhir, bahwa sedangkan halal ini dari asalnya atau musababnya lebih terpaku bagaimana kita mendapatkan zat tersebut, atau pada pada Al-Maidah ayat 8 dan ayat 3 ini bisa dilihat dari zatnya tersebut. Pada surat Al-Maidah ayat 38, makanlah makanan yang halal lagi baik yang diizinkan oleh Allah, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Mohon maaf ya, saya agak sedikit gugup karena di belakang ada banyak rekan-rekan saya yang lagi cari channelnya tersebut. Dan pada Al-Maidah ayat 3 ini biasanya barang tersebut sudah dikatakan halal apabila dia dipukul, terjatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali sempat menyembelihnya. Nah, sedangkan kalau kata toyib itu lebih di bahasa Indonesiakannya itu dia baik bagi orang tersebut, tetapi kadang-kadang tidak baik juga bagi beberapa kasus, dalam hal ini kesehatan. Jadi sedangkan makanan yang toyib ini adalah makanan yang baik bagi tubuh kita dan tidak menimbulkan efek samping atau penyakit yang tidak diinginkan di dalam tubuh. Jadi misalnya kalau gula pasir bagi orang yang normal biasa, ya mungkin itu adalah halal dan toyib. Tetapi bagi penderita diabetes, dalam hal ini diabetes mellitus, mungkin gula pasir tersebut sudah dikatakan tidak toyib lagi. Begitu juga pada penderita ginjal, protein nabati mungkin sudah tidak toyib lagi, karena ada hal yang lebih baik lagi, yaitu protein nabati yang memiliki protein hewani yang memiliki nilai biologis yang tinggi. Begitu juga dengan garam. Jadi kalau garam itu tidak toyib lagi bagi penderita hipertensi. Mungkin seperti itu. Sedangkan ayat yang menerangkan makanan toyib ini pada surat Al-Baqarah 1968 dan Al-An'am 114. Di mana Al-An'am 114 ini makanan halal lagi baik, dalam hal ini toyib, dari rezeki yang telah diberikan Allah. Sedangkan pada Al-Baqarah 168 ini sekalian manusia makananlah halal dari apa yang terdapat di bumi, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ini saya percepat saja karena saya lebih terfokus. Kalau yang halal dan toyib mungkin rekan-rekan sudah hafal atau sudah pernah mendengar. Tetapi yang ketiga ini mungkin tidak terpapar oleh setiap orang, bahwa terkadang kita lebih memfokuskan pada gizi seimbang. Gizi seimbang tersebut di dalam Islam ada yang namanya latus rifu atau tidak berlebihan. Jadi tidak berlebihan tersebut memiliki makna, yaitu makanlah dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kata latus rifu di sini artinya cukup. Cuma menekankan, kenapa menekankan pada hal berlebih-lebihan? Karena memang kita kecenderungan, orang itu lebih kecenderungan dalam mengkonsumsi makanan, lebih kecenderungan makannya berlebih. Jarang orang makannya kurang. Sehingga Allah menekankan ayat tersebut, lebih menekankan pada Al-A'raf ayat 31 tersebut. Nah, jadi bila kita memahami lebih mendalam latus rifu ini, sama dengan gizi seimbang. Nah, jadi gizi seimbang itu, hadis lain menyatakan bahwa ini sebenarnya hadis ini tidak lengkap kebetulan, karena memang di awalnya itu hadis tersebut menjelaskan bahwa anak Adam itu
anak cucu Adam itu makannya itu hanya untuk menegakkan tulang belakang. Jadi sebenarnya kalau kita sudah bisa menegakkan tulang belakang, maka sebenarnya makanan yang kita makan itu adalah sudah cukup. Nah, dilanjutkan pada ayat tersebut bahwa cukuplah beberapa suap baginya untuk menegakkan tulang belakang, dan untuk menghindari, jika tidak dapat menghindarinya, maka sepertiganya itu isi perutnya untuk makanan, sepertiganya itu untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernapas. Dalam hal ini dijelaskan adalah sepertiganya itu gas, yaitu hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. Nah, dilanjutkan lagi, saya lebih waktu awal-awal ketika ini materinya sudah lama, bahwa hadis tersebut didukung oleh makanlah apabila lapar, berhenti sebelum kita kenyang. Ternyata setelah ditelusur lagi, beberapa kalimat tersebut ternyata bukan hadis. Terutama yang lebih menyorot atau lebih vokal terhadap kalimat ini adalah Ustadz Hadi Hidayat, bahwa menerangkan bahwa ini bukan hadis tetapi pepatah ulama. Tetapi dalam hal ini saya mungkin lebih percaya bahwa itu pepatah ulama, tapi lebih memfokuskan bahwa sebenarnya betul juga bahwa kita itu berhenti sebelum kenyang untuk mencapai yang sepertiga di atas tadi. Baik, saya percepat saja. Dan apabila kita melanggar dari kata latus ribu atau gizi seimbang, yang munculnya itu adalah hal seperti ini, adalah kegemukan, atau dalam hal ini awalnya overweight dulu, kemudian berlanjut pada obesitas. Nah, obesitas ini beberapa literatur, atau terutama kalau saya lebih dapat ilmunya itu dari dokter ilmu penyakit dalam, bahwa sebenarnya ketika lemak di dalam tubuh kita ini berlebih, maka akan muncul timbulnya sindrom metabolik yang memang akan muncul beberapa penyakit pada orang tersebut sesuai genetiknya. Gitu. Nah, jadi apabila kita terutama terlalu mengkonsumsi banyak makanan yang munculnya adalah terlalu banyaknya hiperkolesterol, maka akan penyebabnya itu adalah lemak. Kalau asam urat, maaf itu saya ginjal saya coret, ternyata penyebab penyakit ginjal itu bukan dari protein itu sendiri, tapi lebih kompleksnya lagi. Jadi kalau asam urat jelas dari protein, sedangkan hipertrigliserid, diabetes, dan ginjal itu bisa, diabetes itu bisa dari karbohidrat itu sendiri. Sedangkan hipertensi dari mineral, terutama natrium. Sedangkan ginjal, penyakit ginjal lebih banyak disebabkan oleh dari segi makanannya itu adalah dari karbohidrat, kelebihan karbohidrat yang berlanjut pada diabetes, di mana diabetes ini akan memperberat fungsi ginjalnya. Dan begitu juga dengan penyakit ginjal yang disebabkan oleh hipertensi. Nah, dari hal latus ribu tidak berlebih-lebihan pada makanan tersebut, seyogyanya pada saat kita makan, kita perlu memiliki cara makan yang orang muslim itu seperti apa. Jadi yang pertama jelas itu setiap agama, sebelum kita makan kita membaca doa. Yang keduanya menggunakan tangan kanan. Yang ketiganya apabila kita ada tamu, dahulukan tamu terlebih dahulu. Yang keempatnya jangan bernapas dalam gelas apabila kita akan minum. Nah, lalu ini sebagai tambahan juga, pada saat makan ataupun saat minum, lebih baik posisi kita tidak sedang berdiri. Ini yang perlu saya khawatirkan di ranah orang-orang Indonesia ini, makan standing party ataupun pada saat walimahan, itu banyak orang yang dengan enaknya saja makan sambil berdiri. Bila makanan tersebut berkuah, dahulukan mengambil airnya terlebih dahulu. Dahulukan
teman di sebelah kanan setelah kita mengambil makanan tersebut. Jadi ini sifatnya kebersamaan. Jadi kita ketika mengambil makanan, kita tawarkan ke sebelah teman kita. Dan ambil yang dekat-dekat. Jadi kita jangan sampai tangan kita lurus ketika mengambil suatu makanan. Tetapi kalau memang ada suatu makanan yang jauh dari tempat kita, lebih baik kita meminta tolong kepada orang di sekitar kita. Dahulukan makan buah-buahan, bukan setelah makan pokok. Mungkin itu saja, moderator Kang Maman, prolog atau pembuka dari materi saya, makanan untuk mencapai derajat kesehatan rohani. Baik, terima kasih Pak Ides. Cukup bermanfaat sekali materinya ya Pak ya, khususnya bagi kita yang Muslim. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Pak Yuga Pramita. Assalamualaikum Pak Yuga. Assalamualaikum Pak Yuga. Pak Yuga itu belum di on itu kameranya. Kang Maman di chat aja kan. Baik. Kayak kemarin lagi di sana. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oh iya, Pak Yuga. Jauhkan mic-nya, Pak. Gimana kabarnya Pak Yuga? Alhamdulillah, walaupun tengah bulan masih sehat. Pikiran sehat, badan sehat. Waras. Iya. Baik, Pak Yuga. Banyak orang nih atau teman-teman sejawat kita belum tahu buku diet anti galau itu gimana sih Pak? Awalnya Bapak bikin buku itu, mungkin bagi yang belum tahu, Bapak Yuga ini pembuat buku diet anti galau ya teman-teman. Jadi awal Bapak bikin itu sama apa sih Pak isinya gitu, mungkin bisa Bapak sampaikan. Ya, cuman itu aja ya. Nah, mudah-mudahan. Jadi awal kisahnya itu, kebetulan saya punya pengalaman kerja itu, karena saya itu orang puskesmas. Kalau di puskesmas kan biasanya kerja itu borongan. Jadi satu orang bisa megang bermacam-macam program gitu kan. Nah, salah satu programnya itu adalah PKPR, pelayanan kesehatan peduli remaja, kalau nggak salah itu dulu itu. Nah, Alkisah gitu, ketika kemudian kita turun, kita ngobrol-ngobrol dengan remaja-remaja itu. Nah, yang saya temui itu kebanyakan selain tentunya kita urusannya adalah TTD gitu ya, tablet tambah darah gitu kan, untuk remaja putri khususnya. Ternyata yang saya temui itu kebanyakan justru malah curhat gitu, banyak dari klien itu yang mengeluhkan banyak sekali masalah. Nah, sementara yang jadi pertanyaan di benak saya ketika itu adalah, ini kalau orang gizi ditanyain begini jawabannya kudu bagaimana? Gitu kan. Iya. Terus saya tuh juga kebetulan nggak nanya-nanya juga sih ke bos-bos saya di DKK, di senior juga. Karena saya tahu sih nanti kalau umumnya nanya paling juga diketawain gitu kan. Lu lain-lain aja karena kan. Ya memang udah tipikalnya memang begitu. Ya udahlah, kita terima nasib aja. Nah, akhirnya ujungnya saya googling gitu. Googling di Google dan ternyata memang ada beberapa hal yang berkaitan dengan situasi tersebut, situasi kegalauan itu. Ada beberapa makanan yang ternyata juga bisa membantu katanya gitu kan. Karena kita orang gizi ya, kita membantu kan sifatnya kan ya, dalam memberikan terapi untuk klien itu kan sifatnya sebagai pembantu aja gitu kan. Bagaimanapun juga nanti ada lagi perawat, ada lagi dari farmasi obat, dan salah satunya gizi masuk ke situ. Saya pikir saya harus orang gizi itu harus bisa menjadi salah satu solusi gitu loh. Kalau itu harapannya, memang muluk sih, namanya juga manusia, kadang-kadang memang suka muluk-muluk, apalagi saya gitu kan. Tapi kalau nggak muluk ya nggak saya, nggak apa-apa lah. Nah, Alkisah kemudian otak-atik lah, kita otak-atik. Awalnya sebenarnya bukan ditanding galau sih, tapi solusi Islami menghalau galau gitu kan ya, itu awalnya itu gitu kan.
Karena memang untuk memutus rantai itu kan makanan hanya salah satu aja, ya kan? Cuman karena nomor satu kepanjangan, kedua rada nggak elit juga gitu ya. Kepanjangan, orang ingatnya kepanjangan karena orang marketing kan bikin kalimat itu yang sederhana tapi orang ingat terus gitu kan. Nah udahlah, akhirnya itu aja, diet anti galau udah gitu kan. Kebetulan saya juga orang gizi walaupun bukan dietitian kayak Pak Ides tadi gitu kan. Orang gizi bayarlah, nanti dimarahin sama Pak Ides, dikomplain, masa bodo amat, paling urusan belakangan itu udah. Yang penting ada pernah belajar gizi juga lah, paling nggak segitu aja gitu kan. Walaupun udah tersendat-sendat, masa bodo amat. Nah kita berbuatlah itu. Dalam perjalanan selanjutnya karena memang Nawa itu awalnya solusi Islam yang menghalau galau, tentunya jadi banyak faktor kan yang kita sorot juga. Terus juga banyak hal juga yang saya temui ternyata banyak penyebab dari galau itu gitu kan. Galau itu sendiri karena banyak penyebabnya. Kemudian banyak juga solusi untuk meredamnya gitu, dimana maka ya bukunya jadinya kayak gitu. Tapi itu pun juga sebenarnya nggak pol juga gitu kan, karena awalnya tuh tebel banget bukunya tuh, kan naskah awalnya tebel banget. Cuman ya namanya juga nanti kalau terlalu tebal juga kemahalan, orang mau susah belinya gitu kan, apalagi zaman sekarang. Nah udah segitu aja cukup, ya udah segitulah, pokoknya terserah aja gitu. Akhirnya jadilah ini. Nah, jadilah buku tersebut ya kan. Tapi dalam perjalanannya ternyata alhamdulillah juga ada yang komen gitu, komplain gitu. Saya tidak tahu apa itu orang gizi atau bukan, tapi ya saya sudah terima aja. Jadi katanya kalau e-book ini nggak pantas kalau judulnya diet anti galau gitu kan. Karena kalau diet anti galau tuh nggak usah melebar kemana-mana, cerita kemana-mana, solusi apa-apa, nggak, khusus aja bukunya tuh diet. Ya udah saya iyain aja gitu kan, karena ya liar juga kalau ngobrolnya, orang dianya juga nggak mau diajak ngobrol gitu. Tapi alhamdulillah juga ada juga yang lain, bikin lagi katanya. Kebetulan memang ada banyak hal yang semestinya kalau menurut saya itu perlu diungkap oleh teman-teman, khususnya orang dietitian, seperti Pak Ides ini gitu kan. Tapi kalau saya terlalu berharap juga nggak baik juga ya. Lebih baik sendiri aja lah. Nanti kalau saya salah paling juga ditegur lagi gitu kan, diomelin lagi. Tapi mudah-mudahan itu bisa jadi membuka cara pandang teman-teman yang lain bahwa sebenarnya kita itu gizi kita itu jangan terlalu monoton dari itu ke itu gitu kan. Penuntun diet itu terus yang dipakai gitu kan, kok seolah-olah penyakit itu mentok di situ gitu, padahal penyakit itu dari waktu ke waktu banyak variasinya gitu kan. Dan satu lagi, kalau menurut saya pribadi, pengalaman dari COVID katanya kemarin, ternyata virus penyebab yang ada di Indonesia dengan yang di Cina itu ternyata beda gitu kan, bisa beda gitu kan variannya itu. Pertanyaannya, apakah situasi yang sama akan terjadi juga gitu kan? Umpamanya wortel di Indonesia dengan wortel di Amerika apakah sama ataukah tidak gitu kan? Menurut saya itu pasti ada bedanya juga gitu kan, menurut saya. Jadi sebenarnya ada banyak hal dari gizi yang semestinya bisa dioprak-oprek gitu kan, bisa kita otak-atik lagi, bisa kita bawa kemana-mana gitu kan, semestinya itu. Hal lain adalah karena dulu waktu di gizi ini sudah terlanjur kita tuh dicekoki banyak bener mata kuliah, mata pelajaran gitu, yang sebenarnya kayaknya tuh nggak nyambung gitu. Nah, saya tuh berusaha untuk menyambung-nyambungkan mata-mata kuliah yang dulu pernah saya pelajari itu. Umpamanya kayak gimana nih? Umpamanya kita dulu pernah belajar tentang agama, walaupun satu semester, tapi kita pernah belajar itu. Nah, kaitannya dengan gizi itu jadinya apa sih? Untuk apa kita belajar itu kalau umpamanya tidak ada gunanya, gitu kan? Ketika kemudian muncul masalah, nah kita tarik dari sini pandangannya apa, dari sini pandangannya apa, tuh kita sambungnya hasilnya gimana sih sebenarnya? Ada keterkaitan nggak?
kalau nggak ada keterkaitan, ngapain dulu diajarin, begitu kan pertanyaan saya. Alhamdulillah kalau menurut saya sebenarnya ada kaitan, makanya dulu diajarin macam-macam ada kaitan. Dulu kita belajar psikologi gitu kan, pikir-pikir terus psikologi kalau nggak diajarin nggak bisa jadi solusi, terus ngapain dulu kita belajar psikologi gitu. Dan alhamdulillah itu kepake juga